Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN Satap Wasumandala, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kantor yang kita cinta ini untuk melaksanakan kegiatan program pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati Islam sampai saat ini. Di sini saya selaku moderator yang akan mengatur jalannya diskusi kita tentang tugas modul 1.4 budaya positif, diseminasi atau pengibasan program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Kepada Bapak Sahrudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rahmat hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul di tempat kita ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita bersalawat kepada beliau dengan harapan mudah-mudahan yang kemudian kita mendapatkan pertolongan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita kali ini, kami mohon teman-teman untuk mari sama-sama kita berdiri sejenak. Oke, Bapak Ibu ikuti yang saya katakan dan gerakan tangan yang saya lakukan. Oke, saya contohkan. Tepuk 1, great door. Oke, tepuk 1, Great door. oke, ulangi belum kompak. Tepuk 1, Great door. tepuk 2, Great door. tepuk 2, Great door. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, di rangkaian modul 1 ini ada tugas kami untuk mengimbaskan apa yang kami sudah dapat di modul 1.4. Mudah-mudahan kami mampu untuk memberikan penjelasan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat atau kita bisa mengambil referensi atau masukan informasi, sehingga kalau kemudian kita rasa itu bermanfaat, kita bisa ambil dan terapkan atau kita latihkan kepada pengembangan diri kita kaitannya dengan profesi kita sebagai guru. Bapak Ibu, mari kita masuk kepada materinya. Di materi ini, di modul 1.4 ini, budaya positif, yang harus kita pahami bahwa untuk menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita harus mulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan kelas. Mari kita memahami
prinsip utama budaya positif. Seperti yang kami pelajari di modul 1.4 ini, ada 7 prinsip budaya positif. Yang pertama yaitu paradigma pembelajaran, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami satu persatu apa prinsip utama dari budaya positif. Next. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka salah satu landasan pemikirannya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia menanamkan filosofi pendidikan bahwa pembelajaran atau pengajaran atau pendidikan itu adalah proses menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bahwa proses pembelajaran yang kita berikan kepada murid adalah menuntun. Yang harus kita garis bawahi adalah kata menuntun. Menuntun berarti seperti katakanlah dicontohkan bahwa menuntun ini seperti petani menumbuhkan jagung atau menumbuhkan padi. Dalam proses menumbuhkan jagung, bahwa tidak boleh jagung kita tumbuhkan seperti padi. Dia tertentu, misalnya lahannya yang kita pelihara adalah misalnya menyiram, menjaga gulma atau memberikan perlakuan sehingga dia tumbuh subur. Begitu pula juga dengan proses pendidikan. Kata menuntun ini diartikan bahwa kita hanya tidak boleh memaksa anak, bahwa anak itu lahir dengan kodrat alamnya, kodrat bawaannya. Yang kita lakukan adalah menuntun, menguatkan kodrat yang ada padanya dengan memperhatikan tahapan perkembangan mental atau tahapan perkembangan belajarnya untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Keselamatan di sini diartikan bahwa ke depan anak itu apa yang kita lakukan saat ini akan terasa nanti, kelihatan hasilnya manakala anak itu bisa sukses sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat di dalam lingkungannya. Yang kita harus ingat bahwa setiap murid memiliki kodrat yang berbeda-beda, memiliki bakat yang berbeda-beda. Sebagai guru, dalam memberikan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar dan tahapan perkembangan murid, sesuai dengan perkembangan zaman. Bahwa anak-anak kita yang kita ajar sekarang ini sudah melek dengan teknologi. Aplikasi mereka sudah kuasai. Pembelajaran yang kita berikan harusnya memfasilitasi dunia mereka, agar mereka belajar itu dengan senang hati, karena kita belajar berada pada dunia mereka, bukan dunia kita atau pemahaman kita yang kita paksakan kepada anak. Bahwa tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara orientasinya adalah anak, sehingga dikatakan bahwa guru harusnya menghamba kepada anak. Pembelajaran dengan paradigma baru menggunakan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Mana mungkin kita bisa mengetahui tingkat kemampuan anak, kepribadian anak, mental perkembangannya kalau kita tidak melakukan tes diagnostik. Untuk itu sebelum belajar kita harus mengetahui dulu
dengan melakukan tes diagnostik untuk mengetahui bahwa sebenarnya setiap anak ini pasti berbeda dan materi perlakuan yang kita berikan juga harus berbeda kepada setiap anak. Boleh jadi misalnya Jafar atau misalnya siapa itu? Kurnia usia mentalnya tidak seperti temannya yang lain, sehingga materi yang kita berikan kepadanya tidak boleh sama rata dengan teman yang lainnya. Itu paradigma baru pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Orientasinya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, next. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Disiplin Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang disiplin, pengertian awal kita adalah pasti ini adalah peraturan. Ya, disiplin dalam arti bahasanya adalah perasaan taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, peraturan dan norma positif. Ada kata peraturan. Peraturan yang ada pada suatu institusi itu dia merupakan rangkaian formulasi kalimat yang membatasi sebenarnya, mengarahkan, padahal kadang anak tidak suka dengan peraturan, tidak suka dengan pembatasan. Maka oleh para ahli kemudian kata disiplin ini yang tadi rangkaian peraturan ditambah dengan kata positif. Disiplin positif tujuannya adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam arti peraturan yang muncul dari dalam diri atau kesadaran itu anak itu sendiri. Disiplin positif ini biasanya dilakukan dengan namanya curah pendapat. Setiap orang dimintai atau setiap anak, setiap murid dimintai pendapatnya tentang peraturan, sehingga ada tanggung jawab dari dalam diri untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian setelah dilaksanakan ada pantauan atau evaluasi dan ada konsekuensi. Tujuannya adalah untuk menanamkan disiplin yang mengajarkan pada murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dengan menanamkan nilai-nilai keyakinan universal. Keyakinan universal ini dipahami sebagai kebenaran umum yang diterima oleh semua nilai, baik itu oleh nilai masyarakat, nilai agama, nilai budaya, sehingga tidak ada perdebatan karena dia adalah suatu kebenaran. Kemudian tujuan yang kedua adalah dapat mengontrol diri dalam melakukan berbagai tindakan. Penerapan disiplin positif menyadarkan anak untuk mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga, membuat murid memahami dan menyadari diri berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Oke, next. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap orang, setiap individu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu pula anak. Dasar dia melakukan sesuatu karena untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini di modul yang kami pelajari ada 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan berketurunan, itu adalah kebutuhan hidup. Begitu pula anak. Ketika dia keluar pada jam belajar sebenarnya untuk memenuhi, misalnya katakan dia ke kantin untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Setiap anak harus kita pahami bahwa kita harus menciptakan suasana bahwa dia diterima dalam kelompok kita, dalam kelompok mereka, tidak ada pengucilan. Ya, dan yang ketiga, penguasaan. Di anak kita harus kita pahami, terkadang di antara mereka ada yang menonjol, maka
sebenarnya yang ingin dia tampakkan adalah kebutuhan akan penguasaan. Kemampuannya sebenarnya ingin diakui, maka itu kita harus berikan ruang. Dan yang keempat, kebebasan. Anak kita misalnya katakan di waktu tertentu dia butuh bebas. Bagaimana kita memfasilitasi kebebasannya sehingga kita bisa kondisikan dalam pembelajaran. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Kita harus ciptakan model pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak itu betah berada di kelas, tidak gelisah pantatnya untuk keluar terus minta izin, karena dia senang, karena kita fasilitasi kebutuhannya untuk kesenangan, yaitu dunia mereka adalah dunia bermain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi diartikan sebagai dorongan, baik secara sadar maupun tidak, dalam melakukan suatu tindakan. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua, yaitu dorongan dari luar, yaitu eksternal. Di eksternal ini sebenarnya motivasi anak kita ketika melakukan sesuatu harus kita pahami untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak itu akan berbohong manakala kita tanya, siapa yang duduk di atas meja tadi? Siapa yang ribut tadi di dalam kelas? Untuk menghindari hukuman, dia akan berbohong. Sehingga hukuman itu tidak bagus. Dan yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari kita guru. Motivasi yang eksternal. Kita meminta tolong kepada anak untuk mengambil buku misalnya, untuk mengambil spidol misalnya. Sebenarnya itu timbul bukan dari dorongan yang ada dalam dirinya, tetapi mungkin saja dia mengharapkan imbalan atau pujian. Ketika kita memberikan nilai, harapannya kita perhatikan, dan itu adalah sifatnya eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi internal, dorongan yang muncul dari kesadarannya. Dia melakukan itu, yang harus kita tumbuhkan adalah dorongan ini, bahwa dari internal dia membantu, misalnya bekerja membersihkan ruangan, dia membantu misalnya kita mengambilkan buku atau mau disuruh, harapannya bahwa itu datang dari dalam dirinya, dan itulah yang harus kita tumbuhkan. Bagaimana cara menumbuhkannya? Pembiasaan positif, dan tadi ada nilai atau kebajikan universal yang harus kita biasakan pada diri anak. Nilai-nilai ini kemudian bisa diterima oleh siapa saja, oleh suku apa saja, oleh agama apa saja, oleh ras apa saja. Kemudian untuk menghindari tadi supaya motivasi itu tidak datang dari luar dirinya, yang kita harus hindari adalah hukuman atau hadiah berlebih, karena itu akan membuat anak menjadi pribadi yang negatif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Ya, konsep disiplin ini. Konsep disiplin ada yang beridentitas gagal dan ada yang beridentitas sukses. Identitas gagal, disiplin yang kita terapkan melalui hukuman. Hukuman tentu saja bagi anak itu menyakitkan, memaksa dia. Sebenarnya dia tidak mau membersihkan WC. Kita paksa dengan model hukuman, baik itu hukuman fisik ataupun perkataan verbal. Kemudian membuat anak itu tidak jujur siapa yang belum mengerjakan tugas. Dengan cara apapun dia akan berusaha baik menyontek, mengambil pekerjaan teman. Anak itu perkembangannya nanti akan menjadi gagal, karena kita ajar sebenarnya untuk menjadi tidak jujur. Kemudian sekali lagi bahwa anak itu tidak nyaman kalau kita hukum, kita panggil ke depan, kemudian
kita hukum dengan kata-kata, apalagi kita hukum dengan fisik, yang membuat anak itu tidak nyaman, malu kepada temannya, malu kepada lingkungannya, sehingga dampaknya anak tidak tahu menghargai, dia akan belajar memaki. Dalam jangka waktu yang panjang itu akan mengakibatkan identitas yang gagal. Korban akan mendapat keadilan. Misalnya dalam dua orang anak yang kemudian satu menjadi korban, satu menjadi pelaku. Anak yang kita hukum tadi akan tersakiti, dan anak yang tadi menjadi korban mungkin saja akan mendapat keadilan, tetapi dampaknya mungkin saja akan terjadi permusuhan di antara mereka. Kemudian seperti contoh, ada beberapa anak yang semakin dihukum semakin berbuat, menjadi agresif. Ada juga anak semakin dihukum dia minder diri, ya, menjadi pasif. Kemudian sekali lagi, aturan tidak akan berjalan jika murid itu tidak takut. Kalau tidak mengerjakan tugas, kita kasih berdiri contoh di depan 15 menit. Dia tidak takut dengan hukuman itu, dia akan lakukan terus. Nanti juga cuma dikasih berdiri, dan itu tidak bagus. Kemudian berlaku hanya di sekolah, dia taat kepada aturan itu hanya di sekolah, kembali ke masyarakat dia akan berbuat sesukanya lagi. Dan murid akan membenci kita dan membenci peraturan. Banyak kita lihat sebagai contoh, berapa lama kita mengajar, kemudian kita ketemu di kapal atau ketemu di jalan yang siswa kita, seakan-akan dia tidak kenal. Kenapa itu? Karena kesannya kepada kita buruk. Ya, sehingga anak membenci peraturan, membenci kita. Kemudian identitas yang gagal adalah satu juga penghargaan. Penghargaan ternyata juga tidak bagus. Setelah belajar ini baru kita tahu bahwa ternyata penghargaan dampaknya juga tidak bagus. Karena anak akan melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Dia juara satu, dihargai dengan uang, dihargai dengan barang. Dia akan melakukan itu karena ada penghargaan, tujuannya untuk itu. Dia melakukan sesuatu membantu orang, tujuannya supaya dia mendapat pujian, mendapat hadiah. Kemudian merusak hubungan. Anak yang ranking 1 dan ranking 2 pasti akan bersaing di dalam kelasnya, sehingga tidak terjadi kolaborasi, tidak terjadi relasi yang bagus untuk bekerja sama, dan mematikan kreativitas. Kalau dengan penghargaan, dia sudah merasa bahwa saya juara satu di sini, sudah tercapai keinginan saya. Padahal ketika kita bawa di tempat lain, anak yang juara satu di sini itu tadi di sana tidak ada apa-apanya, karena kreativitasnya sudah cukup bahwa menjadi juara satu. Dan yang berikutnya, pemberian ranking. Jadi pemberian ranking itu adalah identitas yang gagal. Kemudian identitas yang sukses, diharapkan kepada kita sebagai guru untuk memahami identitas yang sukses. Konsekuensi dalam penerapan disiplin positif tadi ada konsekuensi. Konsekuensi murid belajar taat kepada aturan. Karena tadi ada proses awal, kita curah pendapat dulu, kita minta pendapatnya. Misalnya kalau siswa yang terlambat masuk ke kelas, konsekuensinya apa? Kita minta curah pendapat dari mereka, kemudian kita buat poin, kita tempelkan. Ketika itu terjadi, anak itu diingatkan kepada konsekuensi, tidak langsung kita hukum. Dan konsekuensi ini sekali lagi itu tadi yang kita usahakan, Bapak Ibu, mari kita usahakan bersama-sama. Murid akan terkontrol dengan perbuatan positif, kata-kata positif, ya, itu akan berefek kepada dirinya ketika melakukan curah pendapat, kemudian ketika kita kontrol setiap harinya.
dari kesepakatan kelas yang kita buat dari konsekuensi ini. Kemudian sudah diketahui masuk akal. Oh, kalau saya terlambat tidak menyetorkan tugas, konsekuensinya saya sudah tahu. Iya, masuk akal karena kita buat sama-sama. Sehingga tidak ujung-ujung langsung anak terlambat, tidak masuk ke kelas, tidak buat tugas, pulang atau jebol di matahari atau berdiri di depan. Itu tadi sebagai hukuman dan itu gagal. Kemudian membantu guru menertibkan kelas berdasar kalau kita buat konsekuensi. Kemudian monitoring berkelanjutan dan murid menghormati peraturan. Kemudian identitas yang berikut identitas sukses adalah restitusi. Hal inilah yang Bapak Ibu coba kita pelajari, coba kita pahami dan coba nanti kita akan terapkan. Setelah belajar di guru penggerak ini baru mengerti bahwa ternyata ada juga penerapan disiplin namanya restitusi. Restitusi itu adalah rangkaian tindakan oleh kita guru untuk memberikan kesadaran kepada anak dan anak menyelesaikan sendiri masalahnya. Ya, murid akan belajar menyelesaikan masalah. Murid akan paham bahwa dirinya lah yang memegang kendali atau kontrol. Dia terlambat. Kita tanya alasannya, kenapa terlambat nak? Oh, saya masih misalnya lihat tadi di jalan ada orang yang kerumunan, kemudian saya singgah. Kita tanya alasannya. Kemudian tidak boleh langsung kita justifikasi bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah. Kita harus membantu dia menemukan solusi. Bagaimana supaya tidak terlambat besok atau seterusnya. Oke, berarti dia komitmen kepada dirinya dan bertanggung jawab. Karena yang memegang kontrol terhadap dirinya adalah dirinya. Tidak boleh dia terlambat alasankan orang lain. Kenapa selalu beralasan untuk orang lain? Karena itu pembelaan untuk menghindari hukuman yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian restitusi ini dibuat oleh murid. Restitusi ini dibuat oleh murid. Nanti sebentar ada formulasinya. Kemudian pemecahan masalah tadi terhadap permasalahannya itu diharapkan untuk jangka waktu yang panjang, tertanam dalam dirinya, menjadi kebiasaan dalam dirinya, sehingga menjadi budaya, menjadi perilaku, menjadi apa itu istilahnya dalam istilah kita kebiasaan. Kemudian ada pengalaman baru dalam melakukan restitusi ini, menguatkan karakternya sehingga kemudian dia bersalah, dia kembali ke kelompoknya tidak malu karena dia sudah punya solusi. Murid akan merasa tidak dipermalukan dan murid akan menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Bapak Ibu, mari kita perhatikan secara sama-sama dan boleh barangkali kalau ada manfaatnya kita terapkan. Oke, next. Pendekatan restitusi ini. Restitusi ini dikembangkan oleh seorang ahli namanya Gloset di tahun 2004. Sebuah cara untuk menanamkan budaya positif. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu belajar dari kesalahan. Anak bukan berarti tidak bisa salah, boleh salah, tetapi dia harus belajar dari kesalahannya, kemudian pengalamannya itu menjadikan dia sadar dan mencari sendiri solusi supaya tidak terulang. Memperbaiki hubungan anak yang misalnya katakan bermasalah antar teman, ketika kita berikan perlakuan dengan restitusi, mereka hubungannya tetap akan menjadi teman, bukan permusuhan. Dan restitusi ini adalah merupakan tawaran. Kemudian menuntun anak, menuntun murid untuk melihat ke dalam dirinya sehingga dia sadar. Kemudian melihat kebutuhannya, motivasi dia melakukan itu. Dia keluar di jam kita sementara mengajar dalam kelas. Sebenarnya motivasinya apa? Kebutuhan mana yang dia ingin dapatkan dari kebutuhan dasar manusia? Mungkin kebutuhan akan kebebasan, mungkin kebutuhan akan kesenangan.
Ya, jadi harus kita pahami. Kemudian fokusnya pada karakter. Banyak orang yang pintar kemudian tidak berkarakter, tidak memiliki etika, tidak memiliki sopan santun dalam agama, tidak memiliki adab. Nah, itu yang kurang pada kita hari ini. Yang kita lihat pada anak-anak kita. Dia panggil kita seakan-akan temannya, atau seakan-akan dia perintah seperti adiknya. Nah, itu yang salah pada pendidikan kita. Harapannya dengan kurikulum ini tadi yang kita bisa pahami. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Dia bersalah memang, tetapi kita tidak fokus pada solusi, pada hukuman. Misalnya dia tidak melaksanakan tugas kelas penyabuhan ini, kita tidak fokus pada hukumannya, tetapi kita kepada solusinya. Solusi yang muncul dari dalam dirinya apabila kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita ingatkan kepadanya sehingga dia menyadari itu. Next. Contoh kasus perbedaan tindakan pada setiap penerapan disiplin. Misalnya di dalam kelas siswa yang sering tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas pada saat teman yang lain mengumpulkan, dan itu sering. Ya, sebagai penghukum, sebagai hukuman, mungkin kita keluarkan, mungkin kita jemur, mungkin saja kita kasih berdiri di depan. Itu hukuman. Dan siswa kita akan menjadi takut dan bukan menyelesaikan masalah. Kesalahan itu akan berulang lagi di pelajaran lain atau di waktu lain. Kemudian ada konsekuensi itu dari kesepakatan kelas. Dia tidak melaksanakan tugas, dia tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Konsekuensinya dibuat bersama dengan mereka di dalam surat pendapat. Kemudian nanti dilaksanakan ketika konsekuensi ini dilanggar, dia sudah tahu nanti bahwa ketika tidak mengumpulkan tugas, saya mungkin konsekuensinya harus mengerjakan tugas ketika teman-teman saya keluar bermain, atau ketika teman-teman saya satu tugasnya mungkin saya dibobol dua tugasnya sebagai konsekuensi. Tetapi itu sekali lagi dilakukan bukan seperti peraturan, harus ada curah pendapat dari mereka sehingga mereka tahu, menyadari. Kemudian sebagai sebagai guru, ini yang harus kita pelajari, yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, kita buat kesepakatan awalnya keyakinan kelas dari kata-kata positif. Misalnya contoh siswa atau murid tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Ya, kata-kata restitusi atau keyakinan kelasnya yang itu disiplin. Ya, restitusi atau misalnya keyakinan kelas itu kebenaran universal, diterima oleh setiap agama, disiplin, diterima oleh semua nilai, diterima oleh semua suku, diterima oleh semua ras, disiplin. Ya itulah. Kemudian membantu siswa untuk menyadari, memperbaiki kesalahannya, mencari solusi mandiri atas kesalahannya, karena dia menyadari dengan proses restitusi. Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita. Kita melihat kepada diri kita sebenarnya di 5 posisi kontrol ini kita ada di mana? Coba Bapak Ibu, kira-kira kita ada di mana? Apakah di penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah menjadi teman bagi murid? Apa pemantau atau manajer? Ya. Coba kita lihat posisi penghukum. Pada kasus siswa sering tidak memakai atribut yang lengkap, misalnya pada saat upacara atau pada kegiatan apel pagi. Sebagai penghukum, maka yang kita lakukan adalah hukuman fisik, mungkin lari dari lapangan, atau dijemur, atau verbal kita kata-katai dengan kata-kata yang kasar, dengan suara lantang tolong pinggang,
Misalnya ya, maaf ini misalnya tidak masuk atau kita tahan dia tidak masuk jam pertama, atau kita suruh membersihkan dulu ruang guru, ya itu sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah membuat murid tidak nyaman, rendah diri dan merasa bersalah. Kata-kata yang kita ucapkan, kamu terus, ulangi terus. Kemarin kamu sudah berjanji, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Tindak kamu ini mungkin tidak ditahu orang tua. Orang tuamu ini tahu bahwa kamu datang ke sekolah ikut, tapi ternyata kamu ada di luar. Itu membuat dia merasa bersalah dan dampaknya ke depan anak itu negatif. Akan pintar berbohong, akan merasa rendah diri, menyesali diri. Kemudian menjadi teman, ada juga posisi kita guru sebagai teman. Kita mengontrol melalui pendekatan persuasi. Kalau ini tidak apa-apa, saya maafkan. Ya, nanti berikutnya jangan ulangi lagi ya. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Kan minggu lalu kamu sudah janji, kemarin juga kamu sudah janji. Masa hari ini kamu ulang lagi? Itu kita sebagai teman. Dampaknya kepada anak akan bagus kepada kita. Tetapi perlakuan seperti ini diharapkan terus berulang. Ketika saya melanggar, nanti ada teman saya, ada guru itu, kita menjadi favorit bagi dia. Tetapi ketika kita tidak lakukan itu, dia akan kecewa. Ya, kemudian karena dekatnya dengan kita, dia akan panggil sebagai temannya. Mungkin dia ajak kita pergi ambil kelapa sama-sama. Bukan tidak boleh, tetapi posisi guru itu tidak boleh juga terlalu dekat dengan anak. Kemudian pemantau. Sebagai pemantau kita mengawasi berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Kita melihat apa? Sebagai pemantau, namanya pemantau berarti kita mengawasi berdasarkan data. Kamu terus yang melanggar. Upacara kemarin, kamu juga yang dipanggil di depan. Kamu juga yang tidak kumpul tugasmu. Ya. Apa yang kamu lakukan? Kemudian kita ingatkan tentang peraturan sekolah kita. Itu sebagai pemantau. Kemudian ada posisi sebagai manajer. Inilah yang kita usahakan dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai manajer, guru mendukung murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Murid menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Dengan itu membuat keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Mungkin dia melanggar, tetapi jangan langsung kita justifikasi bahwa kamu salah. Kita harus validkan dulu identitasnya, bahwa yang melakukan seperti itu bukan baru kamu nak. Iya, saya tidak berfokus pada salahmu, tetapi mari kita cari solusinya. Solusi itu dari dia. Kita tanyakan, bagaimana supaya tugasmu dikumpul tepat waktu? Oh ya, mungkin dia tidak banyak karena dia tidak kumpul tugas tepat waktu, karena banyak bermain. Maka dia akan menemukan solusinya sendiri karena dia punya kontrol kepada dirinya bahwa kenapa terjadi ini karena saya, sehingga dia menyadari. Iya, next, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kami juga baru tahu bahwa ternyata ada namanya keyakinan kelas yang dulu itu kita tahu hanya peraturan. Iya, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat akan memotivasi seorang dari dalam. Kemudian peraturan sesuatu yang dibuat oleh individu. Jadi peraturan sekali lagi, kadang kita membuat peraturan itu dari kita sendiri yang diterapkan kepada murid. Murid harus begini. Itu peraturan. Dan itu tadi kita sudah jelaskan bahwa itu tidak membawa kepada kesuksesan, tapi akan berdampak pada kegagalan. Oke, next. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dibuat oleh satu pihak, seperti tadi saya katakan bahwa peraturan kadang kita sendiri yang guru yang buat, kita sendiri yang buat, kita sendiri yang buat hukumannya.
tidak melalui curah pendapat, sehingga anak dipaksa oleh kita untuk taat, untuk patuh, kemudian kurang memiliki makna. Keyakinan kelas dibuat bersama murid berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kata pasif, kata positif, sesuai dengan kondisi semua murid berkontribusi melalui curah pendapat. Next. Peraturan kelas. Misalnya, murid datang tepat waktu, tidak saling mengganggu, tidak menyontek pekerjaan orang lain, laksanakan tugas membersihkan di kelas, kemudian tidak memakai topi dalam kelas, tidak boleh duduk di atas meja, tidak boleh membuli teman. Iya, jadi kata-kata itu sebenarnya memaksa anak. Tetapi kalau kita buat dalam keyakinan kelas, next, murid datang tepat waktu, kita buat menjadi disiplin, kata positif yang diterima oleh semua nilai. Iya, melalui curah pendapat dengan anak, kemudian kita simpulkan bahwa ternyata tugas dikumpul tepat waktu, masuk sebelum guru ada di kelas, itu adalah disiplin. Ya, kemudian tidak membuli teman, tidak menghina teman, tidak saling menghina, ternyata adalah saling menghormati, mengerjakan tugas sendiri, tidak boleh menyontek, itu adalah mandiri. Itulah keyakinan. Kemudian bertanggung jawab, melaksanakan tugas membersihkan, itu berarti bertanggung jawab. Tetapi ini sekali lagi melalui curah pendapat. Oke, next. Kemudian yang berikutnya ada segitiga restitusi. Bapak Ibu tadi kita sudah jelaskan sedikit tentang segitiga restitusi, tentang restitusi ini bagaimana kita terapkan dalam kelas, seperti apa? Ini dia tekniknya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, silakan next. Segitiga restitusi dalam definisinya adalah rangkaian tahap tindakan yang akan dilakukan oleh guru ketika murid berbuat kesalahan. Ketika kita menemukan kesalahan pelanggaran, bahwa sebaiknya kita mengusahakan untuk melakukan segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan dapat melakukan evaluasi internal tentang apa yang murid bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan belajar membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang, baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Tahapan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, sambil barangkali menyimak videonya, kita mengingat-ingat tentang tindakan yang harus kita lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Silakan Bapak Ibu disimak videonya. Kasusnya adalah seorang siswa yang duduk di atas meja.
Oke, Bapak Ibu, dari video singkat tadi kita lihat bagaimana penerapan restitusi. Penerapan restitusi ketika siswa atau murid kita melakukan pelanggaran terhadap aturan, kita tidak menghukumnya atau menyelesaikannya pada saat itu, pada saat di tempat itu, tetapi kita panggil baik-baik, kemudian kita lakukan langkah-langkah restitusi. Mungkin benar seperti kebanyakan teman pada kegiatan Zoom dari pemateri itu menanyakan bahwa bagaimana kalau pelanggaran itu terulang terus, biar kita sudah melakukan restitusi. Ya, itulah tugas kita sebagai guru, bahwa pendidikan ini adalah institusi moral. Tugas kita sebagai guru tidak bosan untuk melakukan itu. Meskipun itu berulang terus, ketimbang kita melakukan hukuman atau yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian Bapak Ibu, kita sampai kepada pengunjung dari kegiatan diseminasi kami. Dari kegiatan ini kemudian kami mencoba mengimbaskan secara garis besarnya tentunya sebagai motivasi ataupun pemantik kepada kita untuk lebih misalnya mendalami lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah punya pengalaman, sudah banyak referensi, sudah punya pemahaman yang lebih bagus. Kegiatan ini adalah seri atau membagi pengalaman, membagi informasi, mudah-mudahan